يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahilladzi amarna bita'allumi ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua hingga sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepadanya. Salah satunya yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah baik yang telah kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah catat menjadikan amal saleh yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah kepada Nabi Agung, Rasul tercinta, ani habibana wa nabiyana wa rasulana wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Seperti biasa, khatib berwasiat untuk diri khatib dan bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menjaga, terlebih meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan terus berupaya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, yaitu belajar mengenai agama, yang biasa kita sebut yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena menuntut ilmu itu, thalabul ilmi itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan berbagai keutamaan-keutamaan tentunya di dalamnya. Sehingga siapapun orang yang bisa melaksanakan perintah Allah ini dimanapun kita berada, maka insya Allah keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah janjikan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis akan diberikan oleh orang-orang yang mampu menunaikannya. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang belajar agama.
Di antaranya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala darajatin, beberapa derajat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sangat membedakan antara kualitas atau kedudukan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, adakah sama kedudukan atau kualitas orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu sangatlah beda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin masyaallah muslimin yang sama-sama harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi kita yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan dari rumahnya masing-masing menuju tempat dimanapun diadakan pengajian. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan itu kepada kita semua. Hadirin masyaallah muslimin yang sama-sama harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang memiliki ilmu itu kualitasnya dalam hadis dikatakan termasuk di antara manusia yang paling utama. Sebagaimana dalam satu hadis Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyampaikan, afdhalun nasi al-mu'minul alim alladzi in ihtija bihi nafa'a wa in istaghni anhu aghna nafsahu. Manusia yang paling utama itu adalah seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki pengetahuan, alladzi in ihtija bihi nafa'a, yang mana ketika orang lain membutuhkan ilmunya tersebut, maka ilmunya bermanfaat, maka ilmunya berguna bagi siapapun yang memintanya. Itu artinya bagi siapapun yang memiliki ilmu agama, ketika ada seseorang yang meminta diajarkan dalam bentuk apapun ilmunya, maka tentunya tugasnya adalah mengamalkan ilmu dari tersebut. Jangan sampai kita menyembunyikan ilmu yang sudah kita kuasai, bahkan naudzubillah sampai tergolong orang-orang yang materialistis. Hadirin masyaallah muslimin yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa inistughni anhu aghna nafsahu. Orang mukmin yang alim, orang mukmin yang berilmu itu sekalipun tidak ada yang membutuhkan dengan ilmunya, aghna nafsahu, tetap ilmunya itu berpengaruh, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Karena itulah sejatinya ilmu itu ketika sudah dikuasai bukan hanya untuk diamalkan bagi orang lain, tapi yang terpenting adalah mampu diamalkan untuk dirinya sendiri. Hadirin masyaallah muslimin sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika kita belajar ilmu agama, tentu yang paling utama adalah niatkan lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan yang lain. Bahkan hadirin masyaallah muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mampu belajar ilmu itu tandanya orang tersebut tergolong orang-orang yang beriman sesungguhnya. Karena orang yang beriman itu sejatinya harus gemar mencari ilmu, karena ilmu itu sendiri adalah buah daripada keimanan. Imam Ibnu Abi Syaibah pernah menyampaikan bahwa al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa, pakaian daripada iman itu adalah takwa kepada Allah. Wazinatuhu al-haya, perhiasan daripada iman itu adalah rasa malu kepada Allah. Dan wathamratuhu al-ilmu, buah daripada keiman itu adalah ilmu. Itu artinya orang-orang yang betul-betul mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus menjadi orang-orang yang gemar belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tak kalah pentingnya bagi kita, tatkala kita belajar ilmu agama, maka harus ada tekadan dalam hati kita, harus mengazam dalam diri kita bahwa ketika kita belajar ilmu agama itu akan kita amalkan, baik buat diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena ketika kita ada azam tersebut, ada tekadan seperti itu, maka insya Allah ilmu tersebut akan menjadikan kita semakin rendah diri.
Malik bin Dinar pernah menyampaikan dalam kitab Khilyatul Auliya, "Idza ta'allama al-'abdu al-'ilma liya'mala bihi qassarahu 'ilmuhu, wa idza ta'allama al-'abdu al-'ilma li ghairi al-'amali bihi zadahu fakhran." Apabila seorang hamba belajar ilmu agama dengan niatan, dengan tekadan untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka qassarahu 'ilmuhu, maka ilmunya tersebut akan membuat dirinya semakin merunduk, akan membuat dirinya semakin tawadhu, akan membuat dirinya semakin rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang-orang yang berilmu tapi tidak ada kerendahan dalam dirinya, hati-hati. Dikhawatirkan ilmu itu tidak akan masuk kepada dirinya sendiri. Karena ilmu itu akan masuk kepada orang-orang yang penuh dengan ketawaduan, tapi ilmu tidak akan masuk kepada orang-orang yang sombong. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita belajar ilmu agama tapi tidak ada tekadan sama sekali untuk mengamalkan ilmunya tersebut, bahkan naudzubillah, belajar ilmu agamanya itu hanya untuk menghujat orang, hanya untuk dipandang orang hormat, hanya untuk membodoh-bodohi orang misalnya, naudzubillah, maka zadahu fakhran. Ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang dikuasainya hanya akan membuat dirinya semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi juga pernah menyampaikan terkait orang-orang yang tidak mengamalkan terhadap ilmunya, bahwa masalu man ta'allamal ilma la ya'malu bi ilmihi kamasali tabibin la ya'malu bihi. Perumpamaan orang-orang yang belajar ilmu agama tapi tidak mengamalkan terhadap ilmunya itu kamasali tabibin, seperti seorang dokter ma'hu dawaun la yatadawa bihi, yang memiliki fasilitas perobat-obatan tapi dirinya sendiri tidak menggunakan obat tersebut. Artinya ketika seseorang belajar ilmu agama tapi tidak ada niatan untuk mengamalkan ilmunya, maka seolah-olah ilmunya tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, penting bagi kita ketika kita belajar ilmu agama, tekadkan bahwa ketika kita belajar ilmu akan kita amalkan baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana seandainya kita belum bisa mengamalkan seluruh ilmu yang sudah kita pelajari? Bagaimana statusnya? Apakah kita belajar ilmu itu berhenti karena kita belum bisa mengamalkan seluruhnya? Ibrahim Al-Harb pernah menyampaikan, hamalani abi ila Bashir bin Harith. Suatu ketika ayahku mengajakku kepada seorang ulama yang bernama Bashir bin Harith. Seraya mengatakan, ibni hadza mustahirun bi kitabil hadits wal ilm. Ayahku itu merasa bangga karena aku selalu, seorang anak itu memiliki ilmu yang luar biasa. Karena aku termasuk orang-orang yang terkenal dalam ilmu hadis dan juga ilmunya. Tapi ketika ayahku menyampaikan kepada Bashir bin Harith mengatakan seperti ini, ya bunayya, yang bagi ayya'mala bihi. Ilmu itu sejatinya harus diamalkan, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dijadikan sebagai bahan keangkuhan. Fa illam ya'mal bihi kullu famin kulli mi'ataini khamsatan misla zakati darahim. Kalaupun kamu belum bisa seluruhnya mengamalkan ilmu yang kau kuasai, maka minimal ada 5 saja dari 200 ilmu yang kau kuasai. Jadi hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hadis ini motivasi kepada kita. Sekalipun kita belum bisa mengamalkan seluruh ilmu yang kita pelajari setiap hari, maka paling tidak ada beberapa saja yang sudah kita amalkan. Dan saya yakin husnudzon, khususnya jamaah yang hadir di sini, sudah banyak sekali ilmu yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, selama hidup kita di dunia ini, maka selama itu pula kewajiban kita belajar ilmu agama akan tetap melekat pada diri kita, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa kita.
Oleh karena hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berjuang sekuat tenaga untuk menjadi golongan orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan. Dan insya Allah ketika seseorang mampu belajar ilmu agama dimanapun dia berada, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berthalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, Imam Az-Zahabi pernah menyampaikan bahwa innallaha ta'ala ja'alal ilma lil qulub kal matari lil ardi, fakama annahu la hayata lil ardi illa bil matar wa kadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu terhadap hati itu ibarat pengaruh hujan terhadap bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan bagi bumi terkecuali adanya hujan, begitupun tidak akan ada kehidupan bagi hati terkecuali dengan adanya ilmu. Oleh karenanya fungsi daripada ilmu itu adalah untuk menyuburkan hati kita, untuk membersihkan hati kita, sehingga semakin kita banyak belajar ilmu agama, maka insya Allah hati kita akan lebih mudah menerima setiap nasihat dari siapapun itu datangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang diberikan kemudahan dalam setiap kebaikan-kebaikan ketika kita hidup di dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimus shalah. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله